Ya teman-teman, kembali lagi ke WNS Project. Jadi kita sekarang ketemu narasumber dari Kota Depok nih, yang bernama Kiklana. Kalau nama aslinya itu Ahmad Singgih Maulana, gelarnya SPD ya, Sarjana Pendidikan. Jadi di sini kita ingin membahas tentang spiritual ya. Karena Kiklana ini sangat berpengalaman tentang spiritual yang udah mungkin lama lah untuk menjalankan ini. Bukan itu aja, beliau juga berdakwah di dalam keagamaan juga. Nah, di sini akan kita wawancara terkait tentang spiritual yang pengalaman Kiklana yang sudah berjalan. Kami persilakan Kiklana. Baik, terima kasih banyak ya untuk Kang Epan, WNS ya. WNS. Iya. WNS itu World 9 Star. World 9 Star. Luar biasa artinya ini. World itu dunia gitu. Dunia. Iya. Nine itu 9. Star itu bintang. Berarti dunia 9 bintang. Ya. Dunia 9 bintang. Iya. Ini terima kasih banyak ya, terutama buat Kang Epan dan juga para tim yang sudah ya istilahnya mengundang saya untuk bisa hadir silaturahim. Jadi yang dikatakan oleh Kang Epan ya, ini kira-kira nih mau di apa istilahnya diwawancarai gitu ya. Tentang spiritual kan Ki berpengalaman spiritual. Yang penting jangan disidang ya. Baik, kalau pengalaman spiritual itu ya ini kan banyak sekali yang memang dialami. Kalau istilah ya di dalam dunia spiritual, baik itu kita menjelajahi tempat-tempat tapak tilas jejak-jejak para waliullah, khususnya yang ada di Kota Depok. Nah, jadi di Kota Depok itu sangat banyak Kang Epan. Ya rata-rata keturunan para waliullah dari Demak, Cirebon, sama Banten. Oh, gitu. Nah, jadi banyak sekali. Nah, di situ kita mendapatkan pengalaman spiritual yang sangat luar biasa. Karena bicara spiritual itu kan kaitannya perkara gaib ya. Gaib. Jadi kan manusia itu ada zahir, ada gaib. Nah, gaib pun ya kita harus percaya bahwa orang yang beriman itu ya harus percaya sama yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang beriman itu ya percaya dengan perkara gaib. Nah, gaib itu macam-macam. Jadi ada istilahnya angin pun gaib. Angin nggak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan. Itu contoh ya, baru angin. Apalagi kalau buang angin, nah itu bahaya. Nggak ada kelihatan tapi wanginya luar biasa. Bisa dicium ya. Kalau nggak percaya silakan praktekin sendiri. Jadi spiritual itu ya macam-macam ya, yang dialami macam-macam. Tapi rata-rata kalau kita tapak tilas menjelajahi makam wali, itu adalah mencari sebuah pengalaman diri untuk takarub. Tujuannya takarubullah. Artinya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kemudian kalau bicara masalah spiritual di masalah tentang makhluk ya, gaib ya, semua tempat ada pasti ya, seperti halnya banyak orang yang mengalami gangguan segala macam, bahkan megang orang-orang yang kena teluh, santet ya, itu macam-macam. Banyak yang datang ke rumah Ki ya, datang minta diobatin gitu atau gimana ya, gitu. Kalau datang pasti datang. Kalau misalnya ya kita ini tujuannya nolong ya. Oh gitu. Nolong. Kalau urusannya sembuh atau tidak ya kembali kepada Gusti Allah. Jangan sampai kita datang kepada seseorang
tapi niatnya lain, itu naudzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai kita wah datang ke sana no bisa nyembuhin. Nah, itu naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai salah niat. Jadi tetap kita itu butuh wasilah. Nah, wasilah itu adalah kayak saya hanya sebagai wasilah gitu. Nah, tapi untuk masalah tentang sembuh atau tidaknya itu kembali lagi kepada Gusti Allah yang Maha menyembuhkan dari segala penyakit. Itu Kang Epa. Pengalaman Ki selama Ki tapak tilas, ziarah ke makam-makam keramat itu mungkin yang Ki rasakan terkait tentang spiritualnya ya, kalau orang sini bilang nih, kalau orang Depok bilang yang angker gitu Ki ya, yang angker gitu. Itu di daerah mana Ki? Di kota Depok aja lagi, nggak usah jauh-jauh kita. Kalau yang angker itu gini, ya terutama pengalaman waktu ke makam keramat Hutan UI ya, itu ada namanya makam Mbah Takol ya. Di situ makam yang memang keramat, tambah lagi tengah hutan. Nah, di situ banyak sekali ya macam-macam. Tapi ketika di posisi makam, nah itu berbeda, auranya berbeda. Karena ketika kita masuk di posisi makam itu justru auranya lebih banyak aura yang positif. Bahkan tenang. Bahkan ketika kita lagi asik berwirid itu terdengar suara azan. Itu nyata, suara azan orang yang keluar dari makam. Itu orang biasa, azan orang biasa atau memang bukan? Oh, beda lagi. Bukan. Jadi suara azan yang berbentuk khodamnya wali. Gitu. Jadi azan itu ya munculkan bahwa ini adalah benar-benar waliullah. Kalau di luar sana hutan itu banyak macam-macam. Ya ada setan macam-macam datang. Ya dari model yang segala macam ada, ya termasuk kolor hijau juga ada. Kolor hijau. Ya, ada setan baik atau setan jelek, itu ada juga gitu Ki. Ya setan baik, setan jelek. Ya namanya gini ya, seburuk-buruknya manusia itu lebih baik daripada setan. Ingat setan. Ya, jadi walaupun jin itu sebagus-bagusnya jin, nggak ada bagusnya. Masih bagusan manusia walaupun manusia itu buruk. Gitu. Makanya ya yang istilahnya ada setan baik, setan buruk. Ya kalau istilah ada jin kafir, ada jin Islam. Nah jin Islam yaitu sebagaimana sudah banyak ya dijelaskan dalam Quran juga udah banyak, bahwa bahkan riwayat Rasulullah mengislamkan para jin dulu di Masjid Al-Jin. Nah kalau kita berangkat ke Mekah itu ya, di sana itu nanti akan ada yang namanya Masjid Jin. Masjid itu masjid yang dimana dulu para jin dibaiat untuk masuk Islam. Jadi jin itu ya sama seperti kita, ada yang muslim, ada yang non muslim gitu. Namun yang muslim ya itu mungkin ibaratnya berbeda sama yang non muslim. Gitu kan. Nah, jadi masalah tentang kejadian-kejadian selama spiritual ya macam-macam. Kadang-kadang ada penampakan suara macan, kadang-kadang ada penampakan kucing yang keluar dari makam. Bahkan waktu di makam Raden Tubagus Pangling ya. Oh iya. Ya itu Raden Tubagus Pangling, kita sama pasukan Jatman itu. Jatman Kota Depok. Jatman Kota Depok. Nah itu dipimpin oleh Kiai Faturi Wahmad. Faturi ya. Jadi sedang kita lagi wirid asik, tiba-tiba lampu mati. Bukan ibarat belum bayar listrik, bukan. Bukan. Jadi Kang bukan. Tiba-tiba mati lampu aja itu. Nggak tahu siapa yang mati. Nah itu artinya apa? Menunjukkan bahwa penghuni makam itu memang mati. Makanya kan ada istilah korin, ada istilah kodam, ada istilah ruh. Ini beda-beda nih. Oh gitu. Kalau ruh itu udah urusan Allah. Makanya orang meninggal dunia ya ruh itu udah urusan Allah. Nggak ada ibarat ruh gentayangan, itu nggak ada.
Itu hanya pocong gentayangan gitu. Ya itu hanya korban sinetron. Oh gitu. korban sinetron itu. Jadi nggak ada yang namanya roh gentayangan, ya. Nggak ada. Justru banyak itu adalah penampakan korin, jin. Korin itu apa sih? Darah kembar kita. Kita itu punya saudara kembar. Ya, karena kenapa? Nah, makanya orang yang meninggal dunia ketika mau dimakamin itu setan berebut mau meniru dia. Tujuan setan apa? Supaya menganggap bahwa orang yang meninggal dunia itu akan menjadi roh gentayangan, menguji iman orang beriman. Ya, padahal itu adalah ulahnya. Ada juga khodam. Kalau khodam itu adalah pendamping. Jadi pendamping itu kita ini pendamping macam-macam. Ada pendamping yang memang khodam bentuk yang dari keturunan. Ada juga yang memang dari bentuk amalan. Nah gitu Kang. Amalannya amalan apa? Jadi gini Ki, saya ini jadi ada pertanyaan Ki. Yang pertama ini udah berapa lama Ki jalanin tapak tilas dan ziarah ke makam-makam keramat? Ya mungkin kalau di luar Depok atau di kota Depok sendiri, ya mungkin kalau menjadi cerita pengalaman di kota Depok sendiri ini aja lah. Di kota Depok kan udah saya dengar itu banyak makam-makam keramat, bagi makam-makam para waliullah yang saya lihat tuh di UI yang pernah tadi sebutkan dan di tempat-tempat lain. Itu udah berapa lama Ki ekspedisi lah rasanya, ekspedisi untuk ke makam keramat. Jadi kalau untuk ekspedisi ke makam keramat itu dimulai dari tahun 2019, khususnya di Depok ya, 2019. Nah kalau untuk yang lain-lain itu lebih dari itu. Jadi dari 2019. Makam yang ada di Depok itu banyak. Kalau kita hitung itu hampir sekitar 60 lebih lah, 60-an. Banyak ya? Banyak. Cuman makam Wiro Sableng nggak ada sih. Nggak ada. Wiro Sableng. Cuma satu doang. Nah itu kampaknya maksudnya. Iya. Jadi ada pertanyaan lagi Ki. Berarti kan dari tahun 2019 Ki udah ekspedisi, berarti udah banyak ya, udah sering ya ekspedisi. Ya, itu ada kerutinan untuk ekspedisinya nggak Ki? Ya memang kita mengadakan ziarah itu ya biasanya sebulan itu bisa 3 kali. Ya paling minimal 3 kali gitu. Nah. Sama ini Ki, saya mau nanyain, kan Ki sering jalan ekspedisi lah, sering ekspedisi ke makam-makam keramat, ya kan? Otomatis kan harus punya pegangan Ki ya. Kalau untuk saya sendiri nih Ki ya, kalau sendirian aja ke tempat gelap aja udah hati tuh udah sebenarnya takut udah. Iya. Sebenarnya pegangnya cuma satu Kang. Pegangnya cuma satu. Duit. Oh gitu. Orang kalau ekspedisi nggak punya duit galau ya. Oh iya benar ya. Jadi iya. Ya. Ilmu apa yang Ki pegang Ya, untuk ya gini. berekspedisi itu? Ya pasti salah satunya kan kita ekspedisi jangan kosong ya. Jadi makanya ketika kita mau mulai ekspedisi ya minimal itu para tim itu ya itu melakukan wirid, zikir. Jadi zikir bukan diisi ya, zikir gitu. Mereka biasa zikir, tawasulan kepada para waliullah ditambah dengan sholawat. Nah intinya itu sambil kita niat memohon perlindungan kepada Gusti Allah agar ya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya intinya itu. Sama ini Ki, saya mau nanya bertanya, kan kalau misalkan ekspedisi itu kan mempunyai tujuan. Saya mau nanya nih Ki, tujuannya untuk apa ziarah ke makam-makam keramat gitu Ki? Ya, mungkin Ki bisa menjelaskan. Kan ada orang yang berpikir, wah ini orang mau nyari wangsit kan gitu ya, mau nyari apa nomor togel kan bahasa gitu ya.
Ya ini saya mau nanya Ki, kan Ki juga background dakwah kemana-mana, apalagi di kota Depok udah terkenal gitu. Kan tujuannya untuk apa Ki ke makam ziarah, ke ziarah ke makam-makam keramat, ke makam-makam waliullah? Ya, jadi kembali lagi ya tadi. Kalau dibilang tujuan ya, yang penting niat. Jangan sampai kita niat ke makam para waliullah itu jangan sampai salah niat. Ya, salah niat itu seperti umpama ke makam waliullah mau ngarepin yang lain-lain lah gitu. Jangan sampai. Nah, jadi kembali lagi kepada kaidah usul fikih ya. Al umuru bima qasidiha. Jadi segala macam bentuk urusan kita itu tergantung dari maksud tujuan kita. Nah, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung dari niat. Nah, jadi ketika kita ziarah ke makam wali, pasti tujuan niat kita adalah satu, bentuk tabarukan kepada para waliullah. Karena jangan dibilang waliullah itu mati kemudian dia mati. Makanya ada satu firman Allah ya, dikatakan wala taqulu lima yuqtal fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kau katakan bahwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah yaitu waliullah dia itu mati. Padahal mereka itu masih hidup, tapi kita nggak tahu. Nah, jadi makam-makam para waliullah itu sebenarnya mereka hidup ya. Nah, cuma jasadnya saja yang mati. Nah, kemudian apa lagi di situ kita tabarukan. Kemudian ziarah ke makam wali itu sama juga salah satu bentuk ya kecintaan kita kepada para orang alim, orang-orang soleh. Ya, makanya Rasul mengatakan man zaro aliman faka'an nama zaroni. Barang siapa yang ziarah kepada orang alim, orang yang ziarah ke makam para wali, udah pasti kan alim. Kalau kita beda, kalau kita nggak pakai ain, kalau beliau alim, kalau kita alim, angkatan 5 monyet. Bisa. Tapi kalau ini alim ya. Wah, alim ya. Jadi ain berarti ya. Ain. Nah, jadi orang yang ziarah ke makam orang alim, ke makam orang para yang soleh, para wali Allah itu sama halnya ziarah ke makam Rasul. Tapi bukan berarti makam ke waliullah aja udah ke Rasulullah. Belum, bukan. Maksudnya itu ya pasti lebih luar biasa kita bisa ziarah ke makam Rasulullah secara langsung, itu pasti lebih luar biasa. Ya, tapi karena Rasulullah begitu cinta sama orang-orang alim, orang-orang soleh gitu. Orang-orang soleh itu kan Masya Allah, mereka itu mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, itu sampai keluar orang yang ziarah ke makam orang alim itu ya sama saja ziarah kepadaku gitu. Nah, tapi bukan berarti kita ziarah ke makam orang alim kemudian nggak ziarah ke makam Rasul. Nah, itu salah. Tetap ziarah ke makam orang alim dan juga tetap ziarah ke makam Rasulullah. Itu kan. Nah, ditambah lagi yang terakhir bahwa ke makam wali ini tujuannya kita juga mengingat para anak cucu kita. Jangan sampai melupakan sejarah para waliullah, apalagi wali Songo. Karena di Depok ini banyak sekali sejarah-sejarah yang ditinggalkan oleh para wali Songo. Dan rata-rata keturunan ini keturunan wali Songo. Ya, dari Banten, Cirebon, Demak itu rata-rata wali Songo. Nah, jadi ketika kita ibarat ekspedisi ke makam para waliullah itu ya mengingatkan kepada anak cucu kita jangan sampai lupa tentang ajaran-ajaran wali Songo, ajaran-ajaran para waliullah. Jangan ditambah lagi menjaga makam-makam wali. Jangan sampai makam wali hilang. Ya, apalagi dengan fenomena zaman sekarang ini, maaf ya, banyak yang gampang-gampang sedikit-dikit membid'ah-bid'ahkan. Ya. Bahkan ada yang mengatakan ziarah kubur musyrik. Nah, ini kan ya menurut saya kurang ngopi kali ya. Milenial sekarang itu ya, ketika dia mendengarkan bahasa obrolan-obrolan spiritual malah ketawa. Dan justru padahal kita juga kan harus menghormati orang yang sudah meninggal. Kita sampaikan ke pembacaan doa lah, doa. Betul. Ya memang Rasulullah itu jarroh.
Ya, jadi perintah ziarah itu memang Rasul nyuruh. Yang dulunya memang dilarang. Dulunya memang dilarang ini waktu itu keimanan umat muslim belum kokoh. Ketika umat muslim imannya sudah kokoh, baru Rasulullah fazuruha. Bolehlah kamu ziarah. Boleh kamu ziarah gitu. Nah, ketika sudah dibolehkan ziarah, di sini Rasulullah sering ziarah ke makam Jabal Uhud. Itu mendoakan orang-orang sahabat-sahabat yang mati syahid. Nah, artinya perintah ziarah itu memang jelas. Bahkan Rasulullah itu pernah ziarah ke makam ibunya, sampai nangis, terseduh-seduh, sahabat bertanya. Ini kan salah satu bentuk perintah ziarah. Nah, kalau umpama perintah ziarah, apalagi ibaratnya ya yang mengatakan ziarah itu musyrik, ya karena yang kita minta itu bukan kita minta ke kuburan, tapi tujuan ziarah itu adalah kita mendoakan ahli kubur. Kalau kita ambil dalam kitab Nihayatul Zen itu, jadi dijelaskan hadayal ahya ilil amwati addu'a wal istighfar. Hadiah orang mati itu cuma dua, doa dan istighfar. Siapa yang doakan? Ya pasti anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh yang mendoakannya. Orang yang masih hidup ya. Iya. Sekarang secara logika, orang sudah meninggal, ya kan? Orang meninggal itu pasti kan diziarahkan. Jangankan yang meninggal, kita punya orang tua yang masih hidup, kita datang ke rumahnya aja udah girang. Betul nggak? Walaupun kita nggak bawa apa-apaan. Kita datang nggak bawa apa-apaan, pas pulang tahu-tahu kita malah bawa bawaan. Itu namanya anak nggak tahu diri. Tapi orang tua seneng nggak? Ridho nggak? Itu masih hidup, apalagi sudah meninggal. Ya, jadi tujuannya ziarah itu mendoakan ahli kubur, biar kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Nah, bukan berarti meminta kepada kuburan. Nah, ini yang perlu diluruskan ya. Ya, maka Rasul bilang kan, ketika kamu datang ke sebuah makam, maka ucapkanlah kalimat salam pada penghuni kubur. Rasul udah ngajarin assalamualaikum ya ahlal kubur, atau ya ahlal diyar. Assalamualaikum, ada yang begitu, ya ahlal kubur atau ya ahlal diyar. Nah, itu kan bentuk salam kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kalau kita pikirin, kuburan emang ada siapa? Ada, paling nggak ada. Berarti kita salamnya sama siapa? Datang nih ke kuburan kan sepi kan? Iya. Rasul suruh bilang apa? Salam kan? Salam. Berarti salam sama siapa? Ahli kubur. Nah, ahli kuburnya mana? Nggak kelihatan. Ya berarti stres kan? Nah, artinya apa? Penghuni kubur mendengar kita, gitu ya? Artinya penghuni kubur mendengar kita, cuman kita kagak dengar. Kalau dengar, saya yakin Kang Epan kabur paling dulu. Kabur gitu. Ya. Oh, soal siapa nih? Ya, iya, bukan main, bisa gibrin. Nah, itulah kita bersyukur karena kenapa? Kita nggak bisa mendengar mereka, tapi mereka bisa dengar kita. Ini gaib ya. Mereka bisa dengar kita. Maka nggak usah aneh. Rasul ngajarin begitu. Ya Rasul, kenapa kita masuk ke kuburan kemudian ngucapin salam? Kata Rasul, mereka dengar kita. Bahkan salam itu adalah doa. Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian. Makanya kita jawab waalaikumsalam, keselamatan juga bagimu. Ada kan? Jadi salam itu aja doa. Ya, jadi jelas bahwa kita penting sekali ke makam-makam para wali Allah. Tapi juga jangan pernah lupa, sebelum ke wali jangan lupain makam orang tua, itu lebih utama. Iya, jangan sampai ziarah ke makam wali yang jauh-jauh, giliran makam orang tua kagak. Ini justru terbalik ya. Padahal kan orang tua yang keramat. Nah, itu mungkin ya. Yang bagus ziarah ke makam orang tua dan juga ziarah ke makam para wali. Ini pertanyaan terakhir nih, terkait untuk anak-anak milenial sekarang ya. Kira-kira pesan apa nih, atau tips apa untuk anak-anak milenial nih khususnya ingin disampaikan terkait ngejalanin tapak tilas dan ziarah ke makam-makam keramat atau ke makam-makam waliullah.
Yang paling penting ya untuk anak-anak milenial zaman sekarang itu hati-hati dalam menuntut ilmu, hati-hati dalam memilih guru. Ingat itu dulu deh. Ya, karena ada satu hadis yang menjelaskan al ilmu din fangduru amman takhuduna dinakum. Ya, jadi ilmu agama itu ilmu. Tapi kau lihat dulu siapa dan latar belakangnya seorang guru yang akan kau jadikan guru. Lihat dulu dari segi keilmuannya, lihat dari segi akidahnya. Ya, jangan sampai yang tadi saya bilang, jangan sampai yang gampang-gampang menyesatkan, gampang-gampang membid'ahkan. Nah, kemudian semoga ya para anak muda milenial ini juga suka dengan ziarah gitu. Jangan lupakan sejarah para wali. Jangan lupakan sejarah para orang tua kita dulu. Jangan pernah lupakan sejarah-sejarah para ulama-ulama kita dulu. Karena kenapa? Ya karena memang remaja-remaja milenial zaman sekarang itu ya nanti penerus umat, penerus bangsa. Ya maka ya saya sangat berharap para anak muda, remaja yang milenial ini supaya juga sering dan juga cinta sama ziarah. Ya, nah itu mungkin yang perlu disampaikan. Oke, terima kasih Ki. Ini sangat bermanfaat sekali penyampaiannya tentang, kita awali dengan pembahasan spiritual dikaitkan dengan keagamaan, itu sangat berasa sekali gitu. Mudah-mudahan teman-teman milenial kita itu sadar, jangan mendengarkan tentang spiritual dia hanya ketawa, dia nggak percaya. Itu kebanyakan seperti itu Ki. Yang mudah-mudahan kita di sini menyampaikan ini, jadi anak-anak milenial itu bisa terbuka pola pikirnya, apalagi yang Ki bilang tadi, jangan sampai salah guru kan gitu ya. Iya benar juga Ki, jangan sampai salah guru. Mungkin itu aja Ki. Jadi kalau saya pribadi mengatakan kita ini sekarang masih hidup di zaman zahir. Lagi kita hidup ini nyatu sama fisik kita zahir. Tapi kalau sudah masuk ke liang lahat, dihidupkan kembali, kemudian kita mati, itu udah urusan perkara goib. Maka jangan sampai kalau ada orang yang bicara tentang masalah kegoiban, masalah tentang ini, yaitu perlu dipertanyakan. Jangan sampai nggak percaya, karena orang beriman itu harus percaya dengan perkara goib yang mana yang memang itu akan nampak, ya seperti nanti ya kita hidup di akhirat itu perkara goib. Kemudian kita ibaratnya nanti melewati jembatan Shiratal Mustaqim segala macam, itu perkara-perkara yang nggak bisa dinalar pakai akal. Bahkan ya ibaratnya Rasulullah saja luar biasa, bisa Isra Mi'raj dari ya nggak bisa sampai ke langit 7, ya kita nggak bisa pakai akal, maka kita harus pakai keimanan. Perkara goib pun harus dengan menggunakan keimanan. Maka ya salah satunya para remaja milenial ini ya mungkin kudu sama-sama banyak belajar, cari guru yang betul, ya enggak, dan juga menambah spiritual, menambah dengan banyak zikir, banyak menuntut ilmu. Nah, mungkin itu akan bisa menambah keimanan. Ini itu. Ya, terima kasih Ki. Ya, sama-sama. mudah-mudahan semua yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, apalagi di channel di podcast kami ini ya, di podcast kami ini di WNS Project yang mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Demikianlah dari WNS Project. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa ketemu lagi, kita bisa ngopi bareng lagi, ya kan? Ya, biar bisa silaturahmi, agar tali silaturahmi kita semakin kuat. Bikin dari saya WNS Project. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu lagi jangan lupa di like and subscribe WNS Project. Terima kasih.